Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal latihan 1.1 ya. Kita ke soal nomor 5 dan nomor 6. Ini dari buku paket matematika SMP kelas 8 halaman 24. Soal nomor 5, sederhanakan bentuk berikut. Yang A 1/5 pangkat 4 per 1/5 pangkat 5. Nah, di sini kan bilangan pokoknya sama ya Dek ya. Sama-sama 1/5. Maka sesuai dengan sifat bilangan berpangkat, pangkatnya ini tinggal dikurangkan. Jadi pembagian bentuk berpangkat, kalau bilangan pokoknya sama maka pangkatnya kita kurangkan ya. Sehingga ini sama dengan dalam kurung 1/5 pangkat 4 dikurang 5 sama dengan 1/5 pangkat min 1. Lalu ada pecahan dipangkatkan, berarti pangkatnya itu istilahnya boleh kita masukkan ya. Pembilangnya dipangkatkan min 1, penyebutnya ini juga dipangkatkan min 1 ya kan. Nah, supaya pangkatnya ini berubah menjadi positif, berarti kan tinggal ditukar tempat ya. Ini semuanya sudah kita bahas sebenarnya di video materi ya, di video sebelumnya. Jadi supaya pangkatnya ini positif tinggal ditukar tempat. Yang semula di atas jadi di bawah, yang semula di bawah jadi di atas gitu ya. Jadi ini sama dengan 5 pangkat 1 ya, ini pangkatnya berubah ini jadi positif. Kemudian per 1 pangkat 1. 5 pangkat 1 itu ya sama dengan 5. 1 pangkat 1 ya sama dengan 1. Nah, 5 per 1 sama dengan 5. Nah, ini urut-urutan cara mengerjakannya ya. Kita lanjutkan dengan soal B. Kita punya 4/16 pangkat 3 per 8 per 32 pangkat 2. Nah, kalau kita perhatikan bilangan pokoknya ini pun sebenarnya sama ya Dek ya. Sebab ini kalau kita sederhanakan 4/16 itu kan sama saja dengan 1/4. 8 per 32 kalau kita sederhanakan yo sama juga dengan 1/4 ya. Sehingga nanti kita akan ketemu dengan bentuk pembagian bilangan berpangkat 1/4 pangkat 3. Saya tulis dulu ya. Jadi ini 1/4 pangkat 3 per 1/4 pangkat 2. Nah, ini kan bentuknya sama seperti soal yang A tadi ya. Bilangan pokoknya sama kemudian dibagi. Maka pangkatnya ini tinggal dikurangkan ya. Sehingga ini sama dengan dalam kurung 1/4 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 1/4 pangkat 1 sama dengan 1/4. Nah, ini jawabannya ya. Kita lanjutkan dengan soal C. Di sini ada 8 pangkat 2 per 4 pangkat 3 kali 32 pangkat 5 per 16 pangkat 2. Nah, kalau kita ketemu dengan bentuk soal semacam ini ya, kita harus ingat 8 kemudian 4 32 lalu 16. Ini kan bisa kita bongkar menjadi 2 pangkat sekian gitu kan. Jadi sebagai contoh untuk 8 pangkat 2 ini bisa kita tulis lagi menjadi dalam kurung 2 pangkat 3 ya. 8 itu kan 2 pangkat 3. Kemudian ini dipangkatkan 2. Lalu bawahnya 4 pangkat 3. Nah, kita tahu kalau 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Berarti di sini kita punya dalam kurung 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 ya. Kemudian 32. Nah, kita tahu 32 itu adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5 ya. Sehingga bisa kita tulis dalam kurung 2 pangkat 5 dipangkatkan 5 per 16 kuadrat. Nah, 16 itu 2 pangkat 4. Berarti dalam kurung 2 pangkat 4 dipangkatkan 6. Dipangkatkan 2 ya. Ini kan pangkat 2 ya. Nah, seperti ini. Lalu kalau ada bentuk berpangkat dipangkatkan lagi ya, maka pangkatnya ini tinggal kita kalikan ya. Kita langsung aja ya. Jadi ini 2 pangkat 3 kali 2 berarti 2 pangkat 6. Kemudian ini 2 pangkat 2 kali 3 ya, juga 2 pangkat 6.
Kemudian ini ada 2 pangkat 5 pangkat 5, jadinya 2 pangkat 25. Lalu 4 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 6 per 2 pangkat 6 ini kan bisa kita coret, alias ini hasilnya 1. Jadi nanti 1 kali 2 pangkat 25 per 2 pangkat 8. Nah, kembali di sini kita ketemu dengan pembagian bilangan berpangkat. Bilangan pokoknya sama, ya kan? Maka langsung aja pangkatnya tinggal kita kurangkan. Jadi nanti hasil akhirnya ya ini sama dengan 2 pangkat berapa? 17 ya. Atau 2 pangkat 25 min 8 sama dengan 2 pangkat 17. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke. Kita lanjutkan dengan soal D. 3 pangkat 2 per 4 pangkat 3 bagi 8 per 27 kali 2 per 3 pangkat 3. Nah, di sini ada bentuk pembagian ya, pembagian dengan pecahan. Kita ingat dulu di matematika SD ya Dek ya, bagi ini bisa kita ubah menjadi kali dengan catatan pembaginya itu kita balik kan gitu ya. Nah, langsung kita terapkan ya Dek ya. Berarti ini akan sama dengan 3 pangkat 2 per 4 pangkat 3 kali, nah ini dibalik 27 per 8 ya. Kemudian kita kalikan lagi, tulis apa adanya dulu ya, 2 per 3 pangkat 3. Nah selanjutnya 27 dan 8 ini bisa kita bongkar, kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat ya. Jadi untuk 3 pangkat 2 per 4 pangkat 3 tulis ulang dulu. Nah kemudian 27 itu kan 3 pangkat 3 ya, 8 itu 2 pangkat 3. Kita kalikan dengan ini ada pecahan dipangkatkan, berarti pangkatnya itu istilahnya tinggal kita masukkan ya. Jadi pembilangnya dipangkatkan 3, penyebutnya ini juga dipangkatkan 3. Ini sama halnya dengan soal yang A tadi. Ini kan 1/5 pangkat min 1, berarti 1 pangkat min 1 per 5 pangkat min 1. Yang membedakan di sini pangkatnya negatif ya. Tapi perlakuannya sama saja kan gitu ya. Oke, berarti ini 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 ya. Baik, di sini 3 pangkat 3 dan 2 pangkat 3 ini kan bisa kita coret ya. 3 pangkat 3 di atas kita coret dengan 3 pangkat 3 di bawah. Perhatikan ini kan tandanya kali. Nah kalau kali seperti ini boleh dicoret-coret ya, boleh disederhanakan. Kemudian mana lagi yang bisa dicoret? Nah ini 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 3 atas dan bawah kita coret. Nah kita diuntungkan sekali ini ya. Maka nanti hasil akhirnya adalah 3 pangkat 2 per 4 pangkat 3. Nah selesai sampai di sini. Atau kalau mau dijabarkan lagi juga boleh. 3 pangkat 2 itu kan 9. Nah 4 pangkat 3 64 ya. Berarti nanti hasilnya itu sama dengan 9 per 64 ya. Atau 3 pangkat 2 per 4 pangkat 3, seperti ini juga boleh ya. Jelas ya. Baik, kita lanjutkan sekarang soal nomor 6. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut. Soal A, 1,5 pangkat 3 kali 1,5 pangkat 4 per 1,5 pangkat 5. Nah ini gampang ini ya. Ada perkalian bilangan berpangkat dan nanti sekaligus ketemu dengan pembagian. Kalau pada perkalian maka pangkatnya itu tinggal dijumlahkan ya. Berarti di sini kita punya 1,5 pangkat 7 ya. Dari di sini 3 ditambah 4 sama dengan 7. Lalu kita bagi dengan 1,5 pangkat 5 ya. Sehingga hasil akhirnya adalah 1,5 pangkat 2. Dari 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Kemudian untuk soal B, ini ada min 4 pangkat 3 bagi min 4 pangkat 5 per min 4 pangkat 4. Nah ini ada bentuk pembagian. Kemudian per itu kan sama aja dengan bentuk pembagian ya. Berarti kalau ada pembagian bilangan berpangkat, ya pangkatnya dikurangkan. Sehingga ini langsung aja sama dengan
dalam kurung min 4 pangkat ini dikurangkan ya, 3 dikurangi 5 itu sama dengan min 2 per dalam kurung min 4 pangkat 4 ya. Pembagian bentuk atau bilangan per pangkat, pangkatnya dikurangkan, berarti ini min 2 dikurangi 4 sehingga nanti hasilnya adalah min 4 pangkat min 6. Oke, ini kurang sederhana ya, saya lanjutkan di sini. Nah, sehingga kita punya bentuk min 4 pangkat min 6 itu sama dengan 1 per min 4 pangkat 6. Jadi pangkatnya itu sudah berubah menjadi pangkat positif. Nah, ini jawabannya ya. Jadi soal yang B kalau disederhanakan hasil akhirnya adalah 1 per dalam kurung min 4 pangkat 6. Kita lanjutkan soal yang C. Nah, ini saya bersihkan dulu. 9 pangkat 2 per 9 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4 per 4 pangkat 7. Nah, kembali di sini kita ketemu dengan bentuk pembagian pada bilangan pecahan ya. Bilangan pokoknya sama. Berarti nanti pangkatnya langsung dikurangkan. Ini akan sama dengan 9 pangkat 2 min 4 dikurangi 4 pangkat 4 min 7 ya. 2 dikurang 4 itu sama dengan min 2. Berarti ini sama dengan 9 pangkat min 2. 4 dikurangi 7 min 3. Berarti di sini sama dengan 4 pangkat min 3. Nah, adik-adik, supaya pangkatnya ini berubah menjadi positif ya, maka harus kita tukar tempat ya, tukar posisi. Jadi ini kan 9 pangkat min 2 per 1. Langsung kita ganti menjadi 1 per 9 pangkat 2 ya. Kemudian 4 pangkat min 3 kita ganti posisi, kita letakkan di bawahnya tanda per, 1 per 4 pangkat 3. Nah, ini adalah jawabannya. Ini sudah bentuk paling sederhana ya Dek ya. Kita lanjutkan dengan soal D. 8 pangkat 4 dikurang 8 pangkat 2 per 2 pangkat 5. Saya kerjakan di sini ya. 8 pangkat 4 dikurangi 8 pangkat 2 per 2 pangkat 5. Nah, ini kan bisa kita pecah menjadi 8 pangkat 4 per 2 pangkat 5 dikurangi 8 pangkat 2 per 2 pangkat 5 ya. Ini adalah matematika SD nih. Jadi kalau dulu di matematika SD ya, kalau kita punya bentuk A per B dikurangi misalkan di sini C per B, itu akan sama dengan A min C per B ya, dengan catatan penyebutnya sama ya, sama-sama B. Nah, di soal D ini kan penyebutnya sama, ini 2 pangkat 5 ya, sudah, berarti bisa kita pecah menjadi seperti ini ya bentuknya. 8 pangkat 4 per 2 pangkat 5 dikurang 8 pangkat 2 per 2 pangkat 5 gitu ya. Oke, kemudian 8 ini kan bisa kita bongkar menjadi 2 pangkat 3. Berarti kita punya 2 pangkat 3 pangkat 4 per 2 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 3 pangkat 2 per 2 pangkat 5 ya. Ada bentuk bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Jadinya ini 2 pangkat 12 per 2 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 6 per 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 12 per 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 7. Kemudian 2 pangkat 6 per 2 pangkat 5 ini sama dengan 2 pangkat 1 ya. Sehingga nanti hasil akhirnya itu ya ini bentuk yang paling sederhana, 2 pangkat 7 dikurangi 2 pangkat 1, atau kalau pangkatnya dihilangkan ini boleh ya, 2 pangkat 7 dikurangi 2. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5 dan nomor 6.